Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Mukarramah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini ceramah kita atau kultum kita akan membawakan tema tentang keutamaan ibadah puasa. Dan ini sifatnya adalah umum. Jadi bukan hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi puasa sunnah termasuk ke dalamnya. Oleh karena itu hendaknya ibadah puasa yang kita hidupkan itu bukan hanya di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan juga. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di antara perkara yang menunjukkan suksesnya ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu adalah kita suka melakukan ibadah puasa di luar bulan Ramadan. Makanya disunahkan ya, setelah kita puasa, setelahnya berpuasa berapa hari? 6 hari ya, di bulan Syawal ya. Jadi untuk apa? Menggalakkan puasa. Jadi puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di lain bulan ya. Makanya ada puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid ya, puasa hari itu beliau perintahkan untuk banyak berpuasa. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, oleh para ulama di antaranya oleh bahwa syabab itu adalah orang yang mulai dari baligh sampai usia 30 tahun. Nah, ini syabab, pemuda. Jadi pemuda itu di bawah 30 tahun, Pak. Jadi kalau udah 40 ke atas, udah 50, udah ubanan, cucunya udah sekian, itu tidak dibilang sebagai pemuda. Ya, kadang kalau di Indonesia kan organisasi pemuda, isinya orang tua semua. Ya, sudah kakek-kakek, sudah cicit mungkin, sudah punya cicit. Tapi organisasi pemuda. Nah, kalau dalam definisinya para ulama, yang namanya syabab itu 30 tahun ke bawah. Nah, ini pemuda, memang masih muda ya. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah. Kemampuan ini disebutkan oleh para ulama, kemampuan secara biologis dan kemampuan secara finansial. Artinya dia sudah bisa bertanggung jawab, menunaikan tanggung jawab, memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi tidak sembarangan juga ya, harus ada kemampuan. Maka hendaknya dia menikah. Kenapa menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena yang demikian ini lebih mudah untuk menundukkan pandangan. Kalau sudah punya istri, sudah ada wanita yang sudah bisa dia lihat sepuasnya, nah ini akan membuat dia lebih mudah menundukkan pandangan di luar rumah. Matanya enggak jelalatan kalau sudah punya istri. Demikian juga wa ahsanul lil farj, dan lebih menjaga kehormatan, menjaga kemaluan ya. Maksudnya lebih menjaga dia dari terjatuh pada perbuatan zina.
Nah kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau dia belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu merupakan benteng yang akan melindunginya. Nah, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau yang belum mampu untuk menikah untuk berpuasa. Karena puasa itu sebagai benteng yang akan melindungi dirinya. Oleh karena itu, orang yang banyak berpuasa, dia akan lebih mudah untuk mengontrol diri, terutama dari godaan syahwat. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang haramnya perbuatan onani atau masturbasi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan itu. Kalau itu diperbolehkan, maka itu akan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mampu, ya itu yang kita lakukan. Tapi tidak. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk apa? Berpuasa. Ini yang akan membuat seseorang mudah untuk mengontrol syahwatnya. Baik. Jadi ini keutamaan ibadah puasa. Kita jadi bisa lebih mengontrol syahwat kita. Kemudian puasa juga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam akan menjauhkan seseorang dari siksa neraka. Jadi orang yang berpuasa ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Satu hari saja dia berpuasa dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari siksaan api neraka. Di hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamas siyamu junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan melindungi seorang hamba dari azab api neraka. Masya Allah ya. Jadi ada kemungkinan misalnya kita melakukan suatu perbuatan dosa yang itu membuat kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena berpuasa maka enggak jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini seakan-akan menjadi tameng bagi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadail atau keutamaan ibadah puasa, bahwa puasa ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, selain hadis yang sering kita bacakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini kan khusus ya untuk bulan Ramadan ya. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi di sana ada hadis yang lain yang sifatnya itu lebih umum. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi." Ya, cobaan seorang hamba itu ada pada keluarga, harta dan anaknya. Keluarga di sini maksudnya istrinya. Ya, cobaan ya pada seorang hamba itu datang dari istrinya, dari hartanya dan dari anaknya. Maksudnya apa? Bahwa istri, anak dan harta ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat. Jadi pasangan kita, harta yang kita miliki dan anak ini terkadang bisa menggiring kita untuk melakukan kemaksiatan. Ya.
Namun kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Tapi di sana ada perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kalau kita misalnya melakukan suatu perbuatan dosa karena istri, anak dan harta kita, ada beberapa perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Yang pertama, sholat. Selama kita menjaga sholat, maka dosa-dosa yang muncul ini akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wasyam, puasa. Jadi puasa ini termasuk yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Was-sadaqah, kemudian sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar juga menjadi sebab penghapusan dosa-dosa. Baik. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan puasa, bahwa puasa ini akan memberikan syafaat ya bagi orang-orang yang menjalankannya. Apa maksud memberikan syafaat ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita karena banyaknya dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita terlebih dahulu ke dalam neraka. Ya. Kalau misalnya timbangan amalan keburukannya itu lebih berat daripada timbangan amalan kebaikan kita, naudzubillah, maka kita dihukum terlebih dahulu, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Nah, tapi barang siapa yang dia memiliki amalan puasa, maka bisa jadi nanti puasa ini akan memberikan syafaat, dalam artian dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta agar kita dibebaskan dari adab tersebut. Ya, lalu dibebaskanlah hamba tersebut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala karena amalan puasanya. Atau bisa jadi syafaat itu dalam bentuk seseorang sudah dimasukkan ke dalam surga. Nah, yang namanya surga itu kan berjenjang. Nah, kalau orang yang suka berpuasa, maka puasanya ini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta agar Allah menaikkan derajat orang tersebut. Dia sudah masuk ke dalam surga, lalu dinaikkan derajatnya karena dia berpuasa. Masya Allah. Ini makna puasa sebagai pemberi syafaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abd yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi dua perkara ya yang bisa memberikan syafaat. Dan bukan dua perkara saja, masih banyak perkara yang lain, namun diantaranya adalah as-siyam wal Qur'an. Puasa dan juga Al-Qur'an. Yashfa'a li abdi yaumal qiyamah. Dia akan keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Puasa akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam seperti apa nanti perwujudannya, tapi dia akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan kepada Allah, ai rabbi, wahai Rabbku, ya, mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar. Aku telah mencegahnya ya dari makan dan dari syahwat di waktu siang. Fasyafi'ni fi. Maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat bagi orang ini, bagi hamba ini, ya. Jadi nanti puasa itu akan meminta agar Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dalam bentuk dia dikeluarkan dari api neraka atau dinaikkan derajatnya di dalam surga. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fi. Kemudian Al-Quran mengatakan, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat baginya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu yang afdal
untuk membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Kenapa? Karena seseorang di malam hari dia sudah terlepas dari berbagai macam aktivitas, terlepas dari pekerjaannya, ya, dia bisa menyendiri, sehingga membaca Al-Quran di malam hari itu lebih memberi kekhusyuan pada hati kita. Coba panjenengan mencoba ya, malam-malam ya, setelah sholat tarawih itu mungkin istirahat, kita kemudian bangun, ambil mushaf, baca, itu lebih merasuk ke dalam hati. Maka kata Al-Quran, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat ya bagi hamba ini. Qala fayusyaffa'an, maka Allah izinkan keduanya untuk memberikan syafaat. Yang sebelumnya masuk dalam neraka jadi masuk dalam surga, yang sudah berada di dalam surga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasanya. Masya Allah. Kemudian juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara keutamaan puasa adanya pintu khusus di dalam surga bagi orang yang berpuasa. Ya, kita kalau menghadiri acara walimah atau resepsi, melihat ada orang-orang yang ditaruh di tempat VIP, ya, orang-orang spesial bagi yang memiliki hajat. Nah, orang-orang yang suka berpuasa ini juga memiliki pintu VIP dalam surga. Tentu orang sudah masuk surga saja kenikmatan. Tapi kalau dia masuk surganya dengan cara melewati pintu yang spesial, tentu ini menunjukkan nikmat yang lebih dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu ada suatu pintu yang spesial bagi orang yang berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan. Di sana ada pintu yang bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan dimasuki ya pintu tersebut kecuali oleh orang-orang yang sering berpuasa. As-shaimun artinya orang-orang yang rutin berpuasa, ya. Ini menunjukkan kepada kita keistimewaan orang yang berpuasa. Nanti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pintu yang spesial, yaitu pintu ar-rayyan. Demikian juga puasa ya, yang keenam, puasa ini juga melatih kepedulian sosial kita. Dengan rasa lapar yang kita miliki, hadirin yang dimuliakan Allah, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ya, ini akan menumbuhkan kepedulian sosial. Kita akan lebih melihat ke bawah, ya, ternyata begini keadaan mereka. Ya. Tidak bisa makan, nggak punya makanan. Ya. Dan ini juga akan membuat kita bersyukur, Bapak dan Ibu. Puasa ini akan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Karena merasakan lapar tadi, tahu bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita akan mensyukuri keadaan kita. Alhamdulillah makanan tercukupi. Makanya kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, Bapak dan Ibu, itu banyak-banyak melihat ke bawah. Dalam permasalahan dunia, kita hendaknya melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas, wah, nggak akan ada syukur bagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya dianggap remeh. Kenapa? Karena lihatnya ke atas. Makanya satu gejala yang saya kira gejala negatif ya terjadi di tengah-tengah kita. Anak-anak itu kan sekarang pegang HP, ya, karena untuk pembelajaran online. Nah, terkadang HP-nya ini dipakai buat nonton YouTube, melihat YouTuber itu yang viral pamer kekayaan. Ya, punya rumah ini, punya kolam renang, kan ada tuh bedah rumah artis siapa, kendaraannya apa saja. Wah, ini sebenarnya negatif sekali. Kenapa? Karena bisa membuat kita tuh tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan. Oh, kayak kok dua iki ya, aku kok belum punya. Wah, nanti aku pengen punya ini, punya itu, ya. Padahal dia sudah berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Hati-hati, ini bikin anak kita itu jadi anak-anak yang tidak bersyukur. Ya.
Ditambah kamar mandinya seperti ini. Oh, kamar mandi kita kok cuma seperti ini. Pengen seperti artis fulan. Ya, garasi mobilnya isinya ini pengen seperti itu. Nah, ini bahaya. Nabi itu memerintahkan kita untuk melihat ke bawah. Salah satu fungsi kita puasa ini agar kita bisa merasakan hidup susah itu seperti apa. Ya, bukan merasakan kenikmatan yang didapati oleh orang-orang kaya, enggak, tapi bagaimana agar bisa merasakan kesulitan yang dihadapi saudara-saudara kita yang miskin. Makanya kunci untuk bisa bersyukur itu banyak-banyak melihat ke bawah. Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah dalam hadis Hudzaifah beliau mengatakan, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena Nabi alaihi salatu wasalam, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Ini dalam permasalahan dunia. Kalau dalam permasalahan akhirat, ya harus melihat orang yang lebih banyak ibadahnya daripada kita, ya lebih rajin, lebih khusyuk ibadahnya daripada kita. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena ini akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kita tuh berada dalam nikmat. Tidak lupa kita bahwa kita berada dalam nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberikan nikmat ini. Masih banyak saudara-saudara saya di bawah yang tidak mendapatkannya. Ya. Ini diantara keutamaan puasa. Demikian juga keutamaan puasa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa doanya orang yang berpuasa ini termasuk doa yang mustajab. Dan juga sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa juga akan menggiring seorang hamba pada derajat takwa. Inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa keutamaan dari puasa kita, ya. Setelah bulan Ramadan nanti kita penuhi hari-hari kita dengan ibadah puasa, ya. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan besok, ya, kita akan berpaling sedikit ke kajian sejarah. Ya, besok kita akan kupas tentang bagaimana sejarah pensyariatan puasa. Ya, sampai kita bisa melaksanakannya, ya, 1 bulan di bulan Ramadan ini. Ini perjalanannya nggak langsung 1 bulan di bulan Ramadan, ya. Banyak fase-fase yang dilalui sebelum fix puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ini insya Allah besok akan kita kaji bagaimana sejarahnya agar kita mengetahui sejarahnya bagaimana, ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.